Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersama-sama mendengar firman Tuhan, mengumpas firman Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2025. JKI Penuai Walonggong, kita mempunyai program Discipleship. Bersama-sama kita akan membahas firman Tuhan, mengumpas firman Tuhan, kita akan melihat atau membedah firman Tuhan, kita bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan di acara Discipleship ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih atas kenyataanmu hingga saat ini Tuhan, di mana di tahun yang baru ini, tahun 2025, kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan dan setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu baik si dan jemaat-Mu di mana Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Di tahun yang baru, di mana Tuhan yang tahun 2025 ini kita akan belajar bersama-sama untuk menggali firman Tuhan, untuk melihat firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan dengan program baru dari JKI Penuai Walonggong setiap Sabtu sampai kita setahun ke depan. Bapak Ibu, kita akan belajar terus setiap minggunya, dan kita belajar untuk naruh pengharapan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, dan iman kita untuk kita terus melangkah di tahun yang baru ini. Agar apa? Agar kita terus bertumbuh dan berbuah iman pengharapan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Di bagian yang pertama, kita akan belajar firman Tuhan, dosa dan pertobatan. Di mana saat penciptaan manusia di bumi adalah salah satu cara dalam rangkaian-rangkaian rencana Allah yang sangat panjang. Kita mengetahui bahwa sebelum manusia diciptakan, telah banyak peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang diungkapkan oleh Alkitab. Bagaimana asal mula kejadian Tuhan Yesus itu sendiri, bagaimana langit dan bumi diciptakan, bagaimana jatuhnya Lucifer dalam dosa, dibuang Tuhan ke bumi, dan dunia masa purba yang telah hancur sebelum Adam dan Hawa dijadikan. Semua ini kita bisa lihat di dalam Alkitab, kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Dan walaupun sedikit sekali diceritakan oleh Alkitab, tetapi kita bisa mendapatkan titik terang di sana sini di dalam Alkitab Bapak Ibu. Kalau kita baca, kita telusuri setiap yang kita dapat, rema-rema yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat titik terang di mana kita bisa mempelajari asal mula ketika manusia diciptakan Allah, sang pencipta itu atau kreator itu sendiri. Allah menciptakan manusia pertama kali, Adam dan Hawa, dan Allah ingin menciptakan suatu jenis makhluk yang serupa dengan gambarnya dan yang sempurna, yang disempurnakan melalui penderitaan serta diberinya kuasa, kuasa dan otoritas dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa otoritas dalam tujuan Allah untuk menaklukkan iblis dan kerajaannya yang memberontak terhadap Allah. Tujuan Tuhan untuk menaklukkan iblis dan kerajaannya yang memberontak kepada Allah. Mari kita belajar bersama-sama tentang dosa. Yang pertama, kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan untuk Anda. Di ayat 12 berkata seperti ini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Di ayat 13 berkata, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bumi pertemuan jauh di sebelah utara." 14, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Ayat 15, "Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur."
Kalau kita lihat di dalam terjemahan New King James, Isaiah 14 chapter 12, dikatakan seperti ini. How you are falling from the heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you would weaken the nation. Di terjemahan New King James, kita bisa lihat jatuhnya Lucifer digambarkan di dalam Yesaya 14 ayat 12. Dan kira-kira peristiwa yang sama dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 18. Dikatakan di sana, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kejatuhan serupa digambarkan juga di dalam peristiwa kitab yang lain, kitab Yeskiel ayat yang ke-28. Dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 18 menggambarkan jatuhnya dari surga satu yang bernama Lucifer. Di dalam versi King James, dan kita tahu dijuluki oleh bintang timur, Putra Fajar di dalam Alkitab terjemahan baru. Beberapa versi lain menjulukinya sebagai bintang kejora, anak fajar. Perbedaan julukan ini disebabkan oleh berbagai macam taswiran yang dari kata-kata Ibrani, yaitu Hiel. Dan meskipun demikian, gambarnya tetap menunjukkan bahwa identitasnya adalah setan atau Satan. Kalau kita baca dari kitab Yesaya yang kita sudah baca tadi, dari Yesaya 14, 12 sampai 15, ini yang menjadi keinginan setan, menjadi Allah, yaitu dan ialah godaan yang ia gunakan di Taman Eden, sama dengan mencobai Hawa supaya melanggar Allah. Kita tahu bahwa setan tidak mau jatuh ke dalam dosa sendirian. Dia mengajak ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Dan kita bisa lihat dengan mencobai Hawa supaya melanggar perintah Allah. Ini kamu bisa menjadi seperti Allah di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5. Jadi siapakah pelaku dosa yang pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab adalah Lucifer. Baca lagi di ayat 13 sampai 15. Sebagai rangkuman dan dari kata Ibrani Hihel diterjemahkan sebagai Lucifer. Ia diusir dari surga karena dosa kesombongannya. Dosa apa? Kesombongannya dan keinginannya untuk menjadi seperti Allah. Dosa kesombongan dan keinginannya menjadi seperti Allah. Dan Allah melempar dia ke dalam dasar yang paling dalam di muka bumi ini. Yesus berkata, ia menyaksikan setan dilempar keluar dari surga. Hari ini kita belajar bagaimana kita melihat dosa yang pertama yang dilakukan Lucifer, ingin menyamai seperti Allah. Lalu kita belajar bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah, supaya kita tetap berpegang teguh dan melihat kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Allah, kita nggak mungkin menjadi seperti Allah, tapi serupa dengan Kristus. Sebagai anak Allah, kita nggak mungkin punya otoritas seperti Allah. Karena Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha mulia. Karena dialah yang menciptakan segala isinya, bumi beserta segala isinya. Begitupun juga dengan manusia. Begitupun dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang kita bisa dengar saat ini, dialah bisa pembelajaran buat kita. Karena kita percaya, kita akan mendengar bagian yang kedua di minggu yang akan datang. Kita akan kembali di minggu depan pada jam yang sama setiap Sabtu jam 13 PM waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai dosa di bumi Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mengupas bersama-sama. Kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita tahu bahwa kalau kita belajar, hati kita penuh dan pikiran kita penuh, supaya kita akan menjadi anak-anak Allah yang kuat, yang tidak gampang tergoncangkan. Di mana saat-saat ini, setiap hari kita bisa melihat bahwa hari demi hari bukannya semakin baik, tetapi kita sebagai anak Tuhan harus mempersiapkan diri supaya iman kita tidak tergoyahkan. Iman kita tidak tergoyahkan. Kita tahu firman, kita tahu kebenaran firman, kita penuh dengan Roh Kudus, kita penuh dengan hikmat, marifat yang dalam pada Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan terus kuat di dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita akan kembali ke minggu depan.
dalam pembahasan dosa di bumi. Salam sukacita selalu Bapak Ibu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.